Dulu. Dulu saya juga pernah pikir seperti itu. Iya, karena apa? Karena ya terus apa kata dia saya sadar, wah saya dulu pikir Tuhan adalah kabut. CTS Masa mantep. Waktu itu saya kan jalan-jalan sama bos di perusahaan itu. Kemudian kita jalan ke gunung, terus kita bercerita dan lain sebagainya di situ. Dan yang saya bikin kaget itu bahwasannya orang Jepang itu ternyata kebanyakan ya itu memeluk bukan agama ya, suatu aliran yang namanya Musukyo. Musukyo itu kalau bahasa Inggrisnya itu ateis, kalau bahasa Indonesianya itu tidak percaya Tuhan sebenarnya, Mami. Jadi bos Musukyo. Musukyo wa nan desu ka? Musukyo wa apa, Mami? Tidak ada agama. Tidak ada agama. Mu wa Nai. Ternyata artinya Musukyo itu, mu itu artinya tidak ada. Terus Sukyo itu artinya agama, tidak beragama intinya. Terus apakah rata-rata orang di Jepang itu menganut aliran Musukyo, Mami? Menurut Mami? Kebanyakan tidak percaya ya tentang tidak agama. Percaya, tidak pernah pikir tentang agama. Lah terus yang ke pura terus Ya, Matsuri itu nangka terus apa ya? apa? Rutin とか rutin とか Cuma apa karena melakukan diajak とか karena asyik ikut matsuri とか wah karena indah ke pura kuil terus ya ada yang percaya deh, ada yang percaya juga, tapi kebanyakan untuk foto とか Musukyo ya. が多いかな。あとは Untuk asik-asik aja berarti. も多いな。 Berarti untuk hiburan saja. Makanya orang Jepang ada yang merayakan Christmas. そうそうそうそう。 Orang Jepang merayakan Natal. Meskipun Christmas wa menurut orang Jepang bukan agama. Tidak ada yang merayakan ulang tahun Yesus, ada, tentu saja ada, tapi orang Jepang kebanyakan tidak pikir ulang tahun Yesus とか tidak hati seperti itu. Waktu saya kecil juga tidak pikir seperti berarti itu. Mami waktu kecil juga Natalan. Natalan. So yo, Natalan yo. Padahal bukan Kristen, tidak pernah ke gereja, tapi setiap tahun hari Natal menikmati, boleh merayakan hari Natal. Terus waktu itu menurut saya merayakannya seperti apa? Beli kue? Pesta. Party. Terus dikasih kado dari Santa Claus. Seperti itu. Meskipun agamanya bukan Kristen. Waktu itu Mami agamanya menurut saya sebelum masuk Islam tidak tahu agama saya itu apa. Terus ibu agama apa waktu? Buddha. Berarti ikut ibu ya? Ikut ibu keturunan. Kalau orang Jepang itu tidak nanti ya. Kalau orang Jepang tidak pilih sendiri, langsung jadi Buddha atau Shinto, keturunan dari orang tua. Berarti kalau orang Jepang itu maksudnya agamanya itu agama keturunan, guys. Kalau ibunya orang tuanya Buddha, kebanyakan anaknya juga Buddha, seperti itu maksudnya. Tidak pilih sendiri. Tapi ada yang pilih sendiri. Mami pilih sendiri Islam. Iya. Kalau tidak seperti saya, minna seperti tidak punya agama.
Merayakan Natal ya. Merayakan Natal. Terus Kalau Halloween juga guys. Halloween di Jepang itu ramai banget. Semua merayakan Halloween juga. Jadi pada dasarnya saya kalau melihat itu, selama saya hidup di Jepang itu, orang Jepang itu pokoknya kalau asik mereka merayakan. Halloween asik, Natalan asik, ada Santa Claus, ada Home Alone kalau di TV ya kan, selalu seperti itu kan. Makanya rata-rata orang di Jepang itu memeluk agama yang namanya Musukyo. Benar kata bos ya. Tidak ada agama ya. benar. Terus kemarin dia bilang Kenapa? tidak Kenapa orang-orang di Jepang itu punya pemikiran Musukyo, tidak ada agama? Tidak percaya agama. Karena tidak ada kesempatan belajar agama. Terus tidak ada kesempatan memikir tentang agama. Di sekolah juga tidak ada pelajaran agama. Ya, agama saya itu apa? Saya juga tidak pernah pikir sama sekali. Sampai ditanya sama orang Indonesia. Mami tidak pernah pikir Tidak pernah pikir sampai ditanya? Tidak pernah. Neraka, surga ada tahu, Tuhan ada tahu. Kalau kukuil dini tahu secara sholat, secara menyembah, cara Buddha, ritual Buddha. Shinto tahu, tetapi tidak pernah pikir agama saya itu apa, Shinto seperti apa, Buddha seperti apa, tidak pernah pikir. Berarti seperti itu ya. Terus guys, waktu itu saya mengobrol sama bos. Jadi bos saya itu bilang Mami, menurut saya aneh kalau ada Tuhan. Katanya seperti itu. Malah aneh kalau ada Tuhan. Kenapa? Karena setiap saya berdoa tidak ada dikabulkan. Kalau ada Tuhan tidak ada orang miskin. Kalau ada Tuhan tidak ada orang sengsara, sulit hidupnya, seperti itu. Ya, saya setuju. Dulu saya juga pernah pikir seperti itu. Iya, karena apa? Karena ya terus kata dia, saya sadar, saya dulu pikir Tuhan adalah kabulkan cita-cita, keinginan. Terus Tuhan itu baik. Itu yang salah menurut saya sekarang ya. Menurut Islam, menurut saya sudah yang Islam. Jadi kalau bingung saya itu saya sudah Islam, Muslim. Jadi Tuhan itu baik, itu salah. Tuhan memang baik, jahat Tuhan. Itu maksudnya. Saya bisa jawab. Saya mau bicara dulu ya. Ya, oke. Itu karena penting banget. Itu Tuhan lah. Itu Allah ya. Allah itu ciptakan semua. Makanya Allah sama Tuhan menurut Jepang itu sangat jauh artinya. Allah equal Tuhan じゃない Tuhan Jepang じゃない 神様 神様 日本の神様の pikiran to Allah wa sangat jauh menurut saya karena Allah adalah jadi kami sama, jadi bahasa Jepang itu Tuhan itu kami sama guys ya. Saya jelaskan. Tidak tahu orang Indonesia kami sama itu apa. Makanya ya bahasa Jepang itu, bahasa Jepangnya Tuhan itu kami sama. Makanya kata istri saya, pengertian kami sama dengan Allah itu berbeda. Apa yang beda, Mami? Kami sama wa kasih baik saja. Tidak kasih jahat. Tapi Allah kasih jahat. Tidak. Kasih jahat. Oke. Nggak apa-apa bilang. Kalau Allah kasih jahat, ya sama kasih baik. Makanya ada orang
miskin, ada orang yang kurang beruntung, seperti itu ya. Makanya jadi saya akan jelaskan apa pengertian tentang kepala istri saya ini, guys. Jadi Allah itu Mami selalu kasih baik sama manusia. Why? Kenapa selalu kasih yang baik? Manusia tidak tahu masa depan ini baik sama saya, tidak tahu manusia. Tapi dulu minta sama Allah, ya Allah tolong jadikan saya polisi. Allah tidak jawab, Ilham kamu jadi polisi. Kasih jahat, tidak. Saya ingin jadi polisi, tapi Allah tidak kasih. Saya pikir ini baik, ternyata tidak baik jadi polisi. Kenapa? Karena tidak bisa bertemu Misaki. Akhirnya saya kuliah, terus jadi guru, akhirnya ketemu. Kalau Allah, saya jadi polisi, terus dikasih polisi, terus tidak bisa menikah Mami. Padahal ichiban siwa bersama Mami. Ichiban apa ya, paling bahagia saya itu punya keluarga, terus istri saya ini sungguh luar biasa, ditakdir sama Allah. Makanya saya tidak tahu Mami. Saya mungkin punya pikiran, punya istri yang seperti ini, tapi dikasih takdir sama Mami. Saya tidak punya pikiran paling siawa sama Mami. Ternyata siawasi banget sama Mami. Seperti itu. Apa? Tuhan tidak kasih jahat. Kita saja yang tidak tahu ini jahat atau baik. Padahal tahu ini maksudnya. Saya ingin polisi. Enggak, Ilham. Kamu ada yang lebih baik. Seperti itu. Kamu nanti ke Jepang punya anak 2. Saya tidak tahu kalau masa depan seperti itu. Makanya Allah selalu kasih baik. Tanya apa? Terus itu teman kerja Ilham bilang apa nanti ada orang miskin, ada orang yang sulit, tidak dibantu, tidak sama Tuhan, seperti itu. Itu ya saya juga dulu pikir seperti itu. Nanti kenapa ada anak-anak yang disakiti? Ada anak lahir tidak bisa lihat. Apakah Allah itu jahat? Tidak. Karena ya kasihan, tapi itu dites sama Allah, dikasih tes karena dia bisa menyeberang, melewat. Tapi di dalam Islam itu ada hadis atau Al-Quran, saya lupa guys, mohon maaf ya, mohon dikoreksi di bawah. Itu Allah tidak akan memberi ujian di atas kemampuan manusia. Jadi pasti bisa manusia sebenarnya. Pasti bisa. Makanya Allah kasih ujian. Dan itu pasti bisa kamu lewati, seperti itu yang menurut Mami tadi. Terus ada anak yang lahir tidak bisa lihat. Terus itu mungkin suatu saat waktu di akhirat itu mungkin bisa meringankan dosa-dosanya Mami. Meringankan dosa-dosa, mengurangi dosa maksudnya, karena tidak bisa lihat. Kamu dulu tidak bisa lihat, beda sama orang-orang yang lain bisa lihat. Makanya karena kamu tidak bisa lihat, dosa kamu saya kurangi. Seperti itu bisa, seperti itu menjadi hujah. Ada kisah anak yang tidak bisa lihat tapi hafal Al-Quran. Terus didatangi sama syekh orang yang pintar agama Islam dan punya uang. Terus, apakah kamu ingin saya sembuhkan kedua matamu? Terus dia jawab, enggak, saya tidak ingin disembuhkan karena melindungi dari pandangan-pandangan yang diharamkan Allah. Itu jawaban luar biasa. Dan insya Allah mata yang buta ini akan menjadi hujah, mengurangi dosa-dosa saya waktu di dunia. Jadi seperti itu, luar biasa. Jadi tidak ada Mami yang namanya Tuhan Allah itu jahat, tidak ada. Manusia saja yang tidak tahu. Berarti saya beda sama Ilham, pikiran karena saya pikir sendiri, masih belum belajar. Makanya menurut saya Allah itu tidak kasih baik, tidak kasih jahat.
と思ってた pikir tidak kasih baik, tidak kasih jahat. Terus tapi apa so temuta akan kata ini wa dosa desu ka? Enggak, Tidak apa-apa. semua apa orang makan babi itu tidak dosa kalau tidak tahu. Makanya mami tidak tahu tentang agama, kalau berucap yang salah itu bisa dibenarkan, tidak dosa. Ya apa mani? Karena tidak tahu, mami tidak tahu. Makanya papi kasih tahu untuk mami belajar seperti itu. Ya. Apa? Makanya dakara orang miskin wa kasihan desho. Orang Palestina kasihan desho. それは kalau pikiran kami sama Tuhan Jepang wah ya tidak ada Tuhan. Karena ada perang, ada yang sulit, ada yang miskin, ada yang kasihan. って思うけど、Allah はapa ya, なんか kalau ada Tuhan itu semua jadi kaya, seperti itu maksudnya. Makanya Tuhan tidak ada karena semua tidak kaya, seperti itu ya orang Jepang. Kenapa tidak bantu seperti itu hati ya? Dulu pikir seperti itu saya. Mami dulu juga pikir seperti itu. Kalau Allah terus setelah masuk Islam pikiran seperti apa? だからなんやろmenurut saya agama adalah agama wa ada untuk apa? Untuk bersyukur, Tomo. Harus bersyukur meskipun lingkungan sulit, situasi sulit, harus bersyukur. Contohnya saya sangat miskin, tapi bisa makan toka, masih bisa makan, masih bisa jalan, masih bisa bekerja toka, harus bersyukur yang ada sekarang. Toka, dakara apa ya? Jadi sangat jauh sama agama Jepang sebelum masuk Islam, sama saya sekarang Muslim, maaf, sangat beda pikiran. Oh, jadi seperti itu ya, Mami. Jadi orang Jepang itu tidak begitu percaya agama karena masih ada orang yang sengsara di dunia ini. Kenapa Tuhan tidak bantu? Jadi pemikirannya seperti itu. Beda dengan orang Islam, ini mungkin tes ujian dari Allah, seperti itu. Ada kalanya di atas, ada kalanya yang di bawah. Ada tertawa, ada menangis, bahagia, sedih. Ada seperti itu. Bukan karena Allah kasih yang jelek, tidak. Kasih sedih untuk apa? Untuk sholat. Karena dikasih musibah, bisa sholat, bisa dekat sama Allah, berdoa setiap malam, ya Allah, seperti itu. Ada hikmah pokoknya semuanya itu. Tidak mungkin tidak ada hikmahnya. Jadi di dunia ini itu bisa, ya bergantung manusia juga sih. Lihat dari sisi mana. Kalau negatif ya negatif jadinya, kalau positif ya positif. Jadi seperti itu guys, bedanya ya. Jadi saya tahu pemikiran orang Jepang itu seperti itu rata-rata, dan istri saya juga punya pikiran seperti itu dulu. Tapi alhamdulillah ya, ini tahap untuk belajar tentang agama Islam. Agama Islam itu seperti apa sih? Seperti itu. Ada komen ya, waktu itu apa, Mami bilang agama Islam adalah the way of life. Terus ada komen di bawah barusan Papi lihat, bukan agama Islam itu bukan hanya the way of life, bukan untuk, tapi untuk mengenal Tuhan, mengenal Allah. Bagaimana cara manusia ini bisa tahu ada Allah? Bagaimana manusia ini apa mengenal Allah? Seperti itu. Bagaimana kalau tidak ada agama? Pasti semuanya kerja, makan, tidur, makan, tidak ada sholat, tidak tahu kalau ada Allah. Tapi agama diciptakan untuk apa?
untuk bisa mengenal Allah. Itu dalam sekali kata-katanya, luar biasa. Saya makanya iya. Dari siapa komennya tadi, lupa saya. Terus saya balas komennya. Iya, memang benar itu kata-kata agama itu untuk mengenal Allah. Bukan hanya ya memang the way of life Mami, tapi ada tingkatannya lagi di atas untuk mengenal Allah. Jadi seperti itu. Mohon doanya guys, agar istri saya ini senantiasa semangat untuk belajar agama. Istiqomah. Pokoknya silakan komen untuk menambah wawasan kita, karena saya dan istri saya ini juga pengantin muda baru menikah. Makanya butuh banyak bimbingan. Makanya silakan kalian komen, dan juga jangan lupa untuk tanya-tanya juga di kolom komentar. By the way, ini sudah berapa menit, sudah lama banget pokoknya kita mau ngobrol hari ini. Makanya mungkin sampai sini dulu Mami ya. Sampai ketemu di video selanjutnya, karena sekarang sudah jam 12 malam. Sudah malam banget, anak-anak sudah tidur. Terima kasih Mami sudah sempatkan untuk bikin video berdua. Ini sebenarnya saya yang minta untuk bikin video seperti ini sama istri saya. Saya itu juga ingin tahu guys, apa yang ada di dalam pikiran istri saya. Makanya berhubung saya juga ada channel YouTube, makanya kita share saja pengalaman dari seorang muslimah Jepang. Terima kasih Mami. Hai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa